Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sehari sesudah bajunya dipakai Jokowi, rumah-rumah warga adat Basipae dihancurkan dan dipaksa kosongkan lahan. Masyarakat adat Basipae asal Nusa Tenggara Timur mendapatkan intimidasi sehari setelah baju adatnya digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan HUT RI ke-75. Sejumlah oknum anggota BRIMOB, TNI dan juga Satpol PP menghancurkan rumah-rumah darurat yang dimiliki oleh masyarakat adat Basipae yang terletak di Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan hal itu lantaran masyarakat adat Basipae menolak meninggalkan lahan yang telah dihuninya sejak dulu kala. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 18 Agustus pagi, dan oknum anggota BRIMOB diduga sempat melesatkan tembakan peringatan hingga membuat sejumlah anak-anak dan ibu-ibu adat Basipae histeris. Padahal satu hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT saat upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 17 Agustus. Iya benar, ada tembakan peringatan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kata Ahmad Bumi selaku advokat masyarakat adat Basipae saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 18 Agustus malam. Ahmad juga mengemukakan sejumlah oknum Satpol PP Pemprov NTT bersama BRIMOB dan juga Babinsa melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah darurat yang didirikan oleh masyarakat adat Basipae. Rumah-rumah darurat berbahan rumbia itu didirikan setelah sebelumnya hunian permanen milik masyarakat adat dihancurkan. Rumah yang dirusak adalah milik warga, dibangun sendiri, biaya sendiri. Setelah dirusak dan dibongkar, warga tidak memiliki rumah tinggal dan hidup terlantar, ujar Ahmad. Mereka tinggal di bawah pohon dan mendirikan rumah darurat. Tapi rumah darurat itu tadi pagi juga dibongkar lagi. Begitu imbuhnya. Beberapa bulan sebelum insiden terjadi, tepatnya pada Mei 2020 lalu, sejumlah wanita masyarakat adat Basipae juga pernah melakukan aksi telanjang dada. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Pemprov NTT yang melakukan upaya paksa terhadap masyarakat adat Basipae untuk mengosongkan lahan tempat tinggalnya. Aksi telanjang dada pada bulan Mei 2020 oleh perempuan setempat sebagai simbol mempertahankan hak-hak adat mereka. Selain perlakuan intimidatif, dua masyarakat adat Basipae yakni Cornelius Numley 64 tahun dan Anton Tanu 18 tahun mendapatkan tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang jelas. Kedua warga Basipae tersebut diambil oleh 6 anggota BRIMOB, 1 intel polisi dan juga kepala UPTD Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pungkas Ahmad. Di sisi lain, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTT, Tori Atta mengatakan sebanyak 29 kepala keluarga atau KK warga Pubabu, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang menjadi korban penggusuran oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini pun tinggal di bawah pohon. Sebagian di antara mereka tidur beralaskan tanah karena hanya ada 3 lembar tikar, katanya kepada redaksi Antara di Kupang pada hari Selasa. Dia mengemukakan hal itu ketika menjelaskan hasil investigasi LPA NTT terhadap konflik masyarakat adat Pubabu, Basipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan Pemda, Provinsi, serta tentang hak milik atas tanah adat dan hak pakai oleh Pemda NTT. Saat ini masyarakat tinggal di bawah pohon, tikar pun hanya 3 lembar, kursi 4 buah, selebihnya mereka duduk di atas kayu dan batu sekitar lokasi. Di lokasi terdapat 1 periuk besar, beberapa alat makan, gelas plastik, beberapa jerigen air. Makanan dan pakaian dan barang-barang ditumpuk menjadi satu di sebuah rumah dekat petugas penggusur dan aparat keamanan. Sementara, petugas penggusur dan aparat keamanan sedang beroperasi di lokasi utama, jarak ke tempat masyarakat berkumpul sekitar 200 meter. Dia menambahkan kondisi real ibu dan anak di lokasi terdiri dari laki-laki 34 orang, ibu-ibu 50 orang, lansia 6 orang, pemuda 5 orang. Sementara anak-anak berjumlah 48 orang, SMA 8 orang, SMP 7 orang, SD 17 orang, PAUD 15 orang. Selain itu terdapat bayi 6 orang, ibu hamil 2 orang, ibu menyusui 6 orang.
Umur bayi 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun, dan 1,5 tahun. Seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan memiliki 3 anak yang lain berumur 3 tahun, kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Dia mengharapkan adanya bantuan makanan untuk mereka yang saat ini tetap berupaya mempertahankan tanah ulayat mereka di Pubabu yang akan digunakan pemerintah NTT untuk mengembangkan pertanian. Diberitakan sebelumnya, baju adat yang dipakai oleh Jokowi dari NTT hanya disiapkan 3 hari. Presiden Joko Widodo terlihat mencolok dalam sidang tahunan MPR pada hari Jumat 14 Agustus di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen. Jokowi mengenakan baju adat Nusa Tenggara Timur ketika menyampaikan pidato. Pidato Presiden RI Jokowi itu dalam rangka penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN tahun 2021 beserta nota keuangan. Lalu bagaimana cerita di balik pemilihan baju adat itu? Redaksi pun menghubungi Ketua Dek Ranasda NTT Juli Sutrisno Laiskodat yang mempersiapkan baju adat untuk Jokowi. Juli menjelaskan baju adat yang dipakai Jokowi berasal dari Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kehadiran Presiden Joko Widodo dengan busana adat dari wilayah Nunkolo, Amanatun, Timur Tengah, Selatan menuai tanggapan dan juga kebanggaan masyarakat sana, dan juga bupatinya Epi Tahun. Bupati Epi mengatakan dengan mengenakan busana TTS, sesungguhnya Presiden mau menunjukkan kepada warga Indonesia untuk mencintai budaya. Sebagai warga NKRI, kita harus mencintai kebudayaan kita sebagai warisan para leluhur. Bupati Epi juga berkali-kali mengungkapkan kebanggaannya kepada Jokowi. Ia mengimbau agar masyarakat terus menunjukkan watak yang mana kepribadian serta berkebudayaan. Ya, mungkin saja Bupati TTS asal Amanatun sehingga Wak Presiden pakai pakaian motif Amanatun. Canda Bupati TTS Epi Tahun. Untuk diketahui, Presiden Jokowi tampak memasuki lapangan upacara pada pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Jokowi memakai baju adat Kabupaten Timur Tengah Selatan dari Nusa Tenggara Timur. Sehari sesudah bajunya dipakai Jokowi, rumah-rumah warga adat Basipae dihancurkan dan dipaksa kosongkan lahan. Masyarakat adat Basipae asal Nusa Tenggara Timur mendapatkan intimidasi sehari setelah baju adatnya digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan HUT RI ke-75. Sejumlah oknum anggota BRIMOB, TNI dan juga Satpol PP menghancurkan rumah-rumah darurat yang dimiliki oleh masyarakat adat Basipae yang terletak di Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan hal itu lantaran masyarakat adat Basipae menolak meninggalkan lahan yang telah dihuninya sejak dulu kala. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 18 Agustus pagi, dan oknum anggota BRIMOB diduga sempat melesatkan tembakan peringatan hingga membuat sejumlah anak-anak dan ibu-ibu adat Basipae histeris. Padahal 1 hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat menggunakan pakaian adat Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT saat upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 17 Agustus. Iya benar, ada tembakan peringatan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kata Ahmad Bumi selaku advokat masyarakat adat Basipae saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 18 Agustus malam. Ahmad juga mengemukakan sejumlah oknum Satpol PP Pemprov NTT bersama BRIMOB dan juga Babinsa melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah darurat yang didirikan oleh masyarakat adat Basipae. Rumah-rumah darurat berbahan rumbia itu didirikan setelah sebelumnya hunian permanen milik masyarakat adat dihancurkan.